Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Rahma dengan NIM C1D1241108. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada hari ini izinkan saya untuk menyampaikan pidato saya yang berjudul Jangan Sampai Media Sosial Mengendalikan Kita. Coba teman-teman ingat, siapa yang setiap bangun tidur selalu refleks ngecek handphonenya buat lihat jam, terus tiba-tiba lanjut scrolling TikTok, Instagram, terus balas chat sampai lupa waktu. Sadar atau tidak sadar, sekarang kenyataannya justru media sosial yang lagi mengendalikan hidup kita. Kita sering merasa kalau kita yang menguasai teknologi, padahal sebenarnya emosi, waktu, dan fokus kita sehari-hari itu sedang disetir oleh aplikasi-aplikasi di dalam handphone kita sendiri. Nah teman-teman, dulu media sosial itu dibuat dengan tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk memudahkan kita untuk ngobrol dengan orang yang jaraknya jauh atau yang jarang bertemu dengan kita. Tapi sekarang fungsi itu sudah bergeser sangat jauh. Fitur-fiturnya sengaja dirancang sedemikian rupa biar kita kecanduan, teman-teman. Jadi di balik layar aplikasi yang kita buat setiap hari, ada ribuan banyak orang pintar yang sengaja bikin sistem algoritma biar mata kita itu betah berlama-lama berada di depan layar. Setiap kali kita scroll ke bawah, selalu saja ada video yang menarik perhatian kita dan membuat kita berpikir, nonton video satu lagi deh, sebentar lagi deh, nanti lagi deh, nonton sedikit lagi deh, kayak gitu. Terus sampai akhirnya tanpa sadar kita tuh sudah membuang waktu selama berjam-jam, dan akibatnya tugas kuliah kita menumpuk, terus waktu belajar kita berkurang, jam istirahat kita berkurang, dan bahkan kita sering menunda-nunda hal yang penting cuma demi kesenangan sesaat di media sosial. Dan itu teman-teman, dampaknya juga sangat terasa di kesehatan mental kita semua. Sekarang tuh banyak sekali dari kita yang kena sindrom FOMO. Pasti teman-teman tahu kan yang namanya sindrom FOMO, atau ketakutan karena ketinggalan tren. Itu pernah viral beberapa waktu yang lalu, banyak sekali orang yang FOMO. Nah, jadi kita tuh gampang merasa cemas kalau kita tidak tahu berita yang lagi viral atau tidak ikut tren yang lagi ramai diikuti orang-orang. Nah, bukan cuma itu teman-teman. Banyak bahaya terbesar dari media sosial, yaitu adalah kita jadi sering membandingkan hidup kita sama hidup orang lain yang kelihatan sempurna di media sosial. Kita lihat teman kita nongkrong di kafe estetik, terus jalan-jalan keluar kota, atau pamer barang-barang baru, dan terus kita mulai merasa minder atau tidak percaya diri dan menganggap hidup kita itu membosankan. Padahal apa yang tampil di media sosial itu cuma potongan kecil dari hidup mereka yang sengaja dipilih yang bagus-bagus saja. Tapi karena kita selalu sering melihatnya, kita jadi gampang stres, haus akan pujian orang lain, dan merasa baru bahagia kalau postingan kita itu banyak like-nya, banyak viewers, dan banyak yang komen. Teman-teman, kita itu manusia merdeka yang punya akal, bukan robot yang harus diatur dan ditebak oleh algoritma komputer. Jadi masa kebahagiaan kita itu ditentukan oleh jumlah viewers, like, atau komentar orang lain. Maka dari itu, mari kita mulai hidup kita dengan mengambil alih lagi kendali penuh atas diri kita sendiri. Jadi saya mengajak kalian semua buat berani membatasi main HP setiap harinya. Jadi mari kita bersihkan beranda medsos kita dengan unfollow atau mute akun-akun yang bikin kita merasa tidak percaya diri, merasa insecure, terus bikin kita kurang bersyukur atas apa yang kita punya. Dan yang paling penting, mari kita kembali hadir di dunia nyata. Kalau lagi makan bersama keluarga di rumah atau lagi asyik ngumpul bareng teman-teman, taruh dulu HP-nya di tas,
Kemudian nikmati makanan yang ada di depan kalian dan dengarkan obrolan mereka, lalu rasakan momen kebersamaan itu secara langsung tanpa harus selalu sibuk mengeluarkan kamera buat bikin story. Kan kebiasaan orang-orang itu kalau lagi makan sama keluarga atau lagi kumpul-kumpul sama teman-teman, kebiasaan itu foto dulu baru story, terus habis itu makan. Jadi kesimpulannya media sosial itu akan menjadi alat yang sangat luar biasa bagusnya. Jadi kesimpulannya teman-teman, media sosial itu akan menjadi alat yang sangat luar biasa bagusnya kalau kita yang memegang kendali sebagai supirnya. Tapi dia juga bisa jadi racun yang merusak kesehatan mental dan masa depan kalau kita membiarkan diri kita yang disetir oleh dia. Jangan pernah biarkan layar kecil ini mendikte kapan kita harus merasa senang, kapan kita harus merasa sedih, dan gaya hidup kita seperti apa yang harus gaya hidup kita seperti apa yang harus kita ikuti. Dan ingat teman-teman, saat kita sibuk mencari perhatian dan validasi dari orang-orang asing di dunia maya, kita seringkali mengabaikan orang-orang berharga yang nyata-nyata ada di depan mata kita. Kehidupan kita yang asli tidak pernah diukur dari sebenarnya seberapa banyak jumlah like di postingan kita, tapi dari seberapa banyak momen bahagia dan kedamaian yang kita lewati di dunia nyata. Jadi mulai detik ini pegang kendali penuh atas handphonemu. Jangan biarkan dia yang mengatur hidupmu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.